Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrus syiyam. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa sayyidi jamil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumil qiyamah. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sumu tasikhu. Amma ba'd. Para pemirsa yang kami muliakan, marilah kita pertama menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada malam hari ini kita bisa bertemu, bermusyahadah dalam situasi Ramadan yang penuh berkah ini. Sholawat dan salam semoga sanjungan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa semua yang kami hormati, kita di saat ini bulan puasa tahun ini kita berpuasa dalam suasana pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berpuasa dalam situasi pandemi corona ini. Maka marilah kita dalami tentang ayat Allah yang mewajibkan kita umat Islam berpuasa, seperti yang telah saya bacakan di awal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Para pemirsa, alhamdulillah kita dijadikan dalam golongan yang ahlus sunnah wal jamaah. Maka orang ahlus sunnah wal jamaah ini alhamdulillah ashabul haq, alhamdulillah cara beragama itu tidak seenaknya sendiri, tapi mengikuti cara mengambil hukum pemahaman agama yang telah disampaikan oleh para ulama-ulama salafus saleh. Ini berdasarkan pengalaman saya dulu ketika saya masih di pondok pesantren itu, ternyata kebenaran di sini. Kita berpaham Ahlussunnah wal Jamaah ini sangat betul-betul harus syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Orang-orang yang katanya Islam tapi tidak menggunakan atau tidak bermadhab, ini akan sulit menjalankan agamanya. Contoh ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba,
Wahai orang-orang yang beriman, kutiba ini dalam lughat Arab ini maknanya ditulis. Tapi kenapa orang-orang kok memaknai diwajibkan? Ini kalau nggak pakai al-ijma al-qiyas nggak bisa mengartikan seperti itu. Maka kewajiban dalam Islam itu ada yang wajib nas langsung Al-Quran, dan ada yang setelah ada dasar dari Al-Quran ditafsiri oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti puasa ini, ulama-ulama ahli tafsir kutiba ini furido, yang artinya diwajibkan. Jadi siapapun yang mengaku Islam hanya teks Al-Quran saja cara memahaminya, tidak ada dalilnya berpuasa bulan Ramadan itu wajib. Karena maknanya akan begini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, dicatat, kutiba dicatat, ditulis. Kalau kita mengikuti ulama salafus saleh, ai furido, artinya diwajibkan. Maka dalam kitab Bajuri diterangkan bahwa puasa ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Syiyam itu masdar dari soma. Saum juga masdar yang maknanya antara syiyam dan saum itu menurut lughat bahasa itu imsak. Semua imsak mencegah, menahan, itu namanya syiyam. Jadi perlu diketahui para pemirsa semuanya, di saat ini kita betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dulu-dulu kita puasanya hanya secara tekstual, yang secara syar'an, sekarang dituntut akan berpuasa secara lughatan juga. Yang namanya menahan, kenapa kok tidak nahyun mencegah? Menahan itu ya cuma ditahan, ada peluang untuk tidak tertahan. Di saat ini kita diuji oleh Allah betul-betul bisa imsak som puasa secara lughatan dan puasa secara syar'an, bahkan puasa secara syariah hakikatan. Para pemirsa yang kami muliakan, saat ini PBNU telah memberi maklumat agar supaya kita taraweh di rumah saja, bahkan nanti sholat id juga di rumah saja. Nah, inilah kita diuji, kita bisa menahan itu atau tidak. Karena saya lihat-lihat itu ada orang yang kayak mabuk agama, ada yang memberi informasi bahwa pemerintah melarang. Tidak melarang, ini menghimbau demi kita semua. Seperti kalau makna syiyam dimaknani menahan, ini sesuai sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Nah, kalau dimaknai secara lughatan, sumu, menahanlah untuk keluar di saat ini, kamu akan sehat. Ini kan sesuai. Ketika pemerintah punya kebijakan
untuk menghimbau agar menghindar dari berkumpul-kumpul yang terlalu banyak. Ini kan perlu pencegahan atau perlu penahanan. Nah, kalau Anda semua taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, juga taat kepada ulil amri atau pemerintah yang telah mengeluarkan kebijakan demi rakyat agar supaya sehat. Nah inilah, mari kita berpuasa secara lugotan juga dijalankan. Kalau ada orang yang memaksa, bahkan seakan-akan ini ada larangan sehingga menghancur agama, itu tidak. Semua sudah ada ahlinya. Ahli kesehatan memang menyarankan begitu, ya kita taati demi kita semua. Nah itu makanya menahan itu juga menahan dari perbuatan-perbuatan yang bisa kemungkinan mencelakai kita. Ini namanya menahan. Jadi ini betul-betul umat Islam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu itu puasanya hanya simbolis atau betul-betul berpuasa lahir batin, lughatan, syariat, bahkan hakikatan. Maka dari itu marilah kita saling mensadari tentang kita di saat pandemi corona ini, kemungkinan Allah mengingatkan kita agar supaya kita senang agama juga iya, tapi aturan-aturan secara duniawi juga kita taati agar supaya kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala yang maksimal. Apakah kurang jelas hadis Rasulullah? Sumu tasiku, berpuasalah kamu akan sehat. Maknanya berarti tahanlah nafsu-nafsumu, ya termasuk nafsu ingin kumpul-kumpul orang banyak, traweh rame, cegah dulu karena kondisinya seperti ini. Jadi bagi para ulama, bagi para kiai, bagi para santri, ini juga pelajaran. Para santri yang kemarin-kemarin itu bisanya hanya mengikuti tarawih di masjid, sholat id di masjid. Nah ini sekarang bisa mengamalkan ilmunya. Nek rada lali kitabe buka nek. Piye carane sholat id dhewe, piye carane sholat tarawih dhewe. Walaupun saya malah curiga ini, ada orang yang nggak bisa menerima tentang himbauan ini. Jangan-jangan kalau tidak tarawih bersama nggak tarawih, jangan-jangan. Ini jangan-jangan begitu saudara-saudara. Karena apa? Lu coba bayangkan tarawih 20 rakaat itu ya suratnya bagaimana nanti, bagaimana apa itu bilalnya, dikira sholat tarawih begitu itu, padahal sebetulnya simpel saja. Kalau nggak bisa surat-surat ya yang penting Fatihah itulah. Ujian iman kita, walaupun sendiri-sendiri kita tetap akan tarawih atau tidak. Dan kemungkinan juga Allah mengingatkan kita, ingat bahwa sholat tarawih ini juga sunnah. Nanti jangan-jangan kebablasan orang kalau tidak diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap wajib sholat tarawih ini. Padahal mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Ini kan nggak boleh. Di masyarakat kadang-kadang orang yang kemarin sholatnya tidak patek istiqomah, tapi begitu bulan Ramadan, kalau nggak tarawih itu kayaknya kurang afdol. Lah malah begitu. Maka dari itu dinilai dari segi lughatan, marilah kita cegah sesuatu yang menjadi madharat kita, khususnya yang lahiriah ini. Kalau memang pemerintah atau PBNU itu menghimbau seperti itu, ya kita taati demi kita semua. Lalu yang puasa secara syar'ian itu sudah maklum kita. Yang selanjutnya yang hakikatan, ini kita
hawa nafsu kita harus kita tahan, kita kendalikan agar supaya kita bisa mencapai puasa yang lahir maupun batin. Masalah yang namanya imsak itu dimaknai mencegah, itu bukan mencegah makan toh, bukan mencegah. Apakah ada dasarnya tentang soal siam itu secara lughatan maknanya imsak? Ada juga dalam Al-Quran, yaitu apa yang dikatakan dulu oleh Zakaria maupun Nabi Zakaria maupun Dewi Maryam, inni nadartu lirrahmani sauma. Ini sauma, ayat itu maknanya tinggal atau meninggalkan bicara. Menahan untuk berbicara kepada orang selama 3 hari. Jadi makanya clear, soma, siaman ini secara lughatan ini maknanya adalah menahan kita untuk berbuat sesuatu yang bisa menjadikan kita dapat manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu marilah warga Nahdlatul Ulama, warga Nahdliyat, kita beragama ini seperti apa yang telah disampaikan oleh para masyayikh kita. Makanya di saat ini orang-orang NU, para ulama tetap ikuti standar apa yang menjadi kebijakan pemerintah, karena memang orang-orang NU ini sudah sejak dulu itu kalau memang kurang ahlinya ya ikut yang ahli saja, termasuk kalau memang secara standar kesehatan dunia begitu ya ulama-ulama mengikutilah, karena kita di dunia ini kadang-kadang kebablasan, mau taat kepada Allah, mau taat kepada Rasulullah, tapi kurang taat kepada kebijakan pemerintah, sehingga takdir Allah pun juga akan menjadi lain kalau begitu. Saudara-saudara, para pemirsa yang kami muliakan, jadi mari kita ambil hikmahnya. Selama kita hidup kok ada begini teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemungkinan kemarin itu kita beragama secara menggebu-gebu melewati batas-batas sehingga nafsunya menggebu-gebu sehingga lupa saking senangnya agama, lalu menyakiti orang lain, bahkan di tempat-tempat ibadah kadang-kadang untuk ajang hoa, ajang memprovokasi umat. Nah, ini kemungkinan cara Allah mengingatkan, sudah kita berkhusyuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang ikhlas, betul-betul ikhlas. Karena kalau sudah kita orang banyak itu karena berlomba-lomba untuk kurang ikhlas. Bahkan kadang-kadang kita kalau orang banyak ya ibadah, kalau sendiri enggak. Nah, kemungkinan seperti itu. Kamu banyak ya tetap ibadah, sendiri ya tetap ibadah. Kemungkinan Allah memberi pelajaran seperti itu. Maka bagi saudara-saudara kita, kalau yang tidak tahu, marilah kita bertanya kepada yang tahu bagaimana caranya kita tetap beribadah, bukan linnas tapi betul-betul lillahi ta'ala. Dilihat orang ya tetap ibadah, tidak dilihat orang pun tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
kesimpulannya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ini adalah wahai orang-orang yang beriman diwajibkan bagimu semua untuk berpuasa secara luwatan pun juga kita berusaha untuk berpuasa secara syarian kita tetap juga berpuasa yang lebih sempurna lagi puasa secara hakikatan karena ada hadis yang mengatakan banyak orang-orang yang berpuasa itu hanya dapat lapar dan dahaga. Kemungkinan orang-orang yang hanya berpuasa secara simbolis saja tapi tidak bisa memahami hakikat puasa itu makanya dari itu sehingga hanyalah dapat lapar dan dahaga. Sekian, terima kasih atas semuanya dari sahabat-sahabat Ansor yang ikut berdakwah bil medsos ini. Nah, ini kan termasuk baiat Torekoh Yutubiah. Torekoh Yutubiah. Mari ini saya mohon yang melihat video ini Ansor, orang NU semua yang memang bisa untuk mengkreasi dakwah-dakwah para ulama-ulama, kita tunjukkan bahwa orang NU itu banyak utawa punya kader banyak yang potensi untuk berdakwah. Cuman orang NU itu ya itu kalau ada yang istilahnya menyebarkan, kalau perlu besok-besok lagi itu ada yang pengajian harus diupload itu biar kita memberi manfaat kepada orang banyak sehingga kondisi di negara kita Kesatuan Republik Indonesia ini akan tetap kokoh, nasionalis juga religius seperti yang kita diamanakan oleh Syekhul Kiram Mbah Hasyim Asy'ari. Kita mendapat tugas amanah menjaga agama yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.